Dokter Jodoh, sahabat setia, curhat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian dimanapun Anda berada, masih di Dokter Jodoh bersama saya Setia Furqan Khalid. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah memberikan curhatan hatinya ke dokterjodoh@gmail.com. Dan hari ini baru saja saya tag ada satu orang wanita yang memberikan pertanyaan curhatan dari salah satu member kelas jodoh yang menarik. Ya, kita lanjut saja, kita mulai. Kang Afwan, gitu ya. Boleh minta nasihat tentang rasa? Wah, ini tentang rasa nih. Saya waktu X lah ya, dari batch X juga. Yang pasti ini kelas jodoh. Dimulai dari sini ya Kang. Salahkah aku bila mencintainya? Salahkah aku bila menjadikannya sebuah semangat untukku? Walau aku tahu dia tak menganggapku ada. Walau aku tahu dia tak pernah melihat kehadiranku. Salahkah aku bila mencintainya dalam diam? Hanya diam dan tak melangkah. Karena aku sadar aku hanya punuk yang merindukan bulan. Dia terlalu sempurna untuk kumiliki. Dia terlalu tinggi untuk aku gapai. Dan dia terlalu lebih dari aku dari segi manapun. Baik agamanya, nasabnya, hartanya, dan kedudukannya. Salahkah aku bila menjadikan story-nya, tulisannya, atau apapun tentangnya sebagai semangat bagiku dalam menjalani hari? Hari demi hari yang semakin sulit dan terjal bisa kulewati karena tulisan-tulisan dia dalam akun dakwahnya. Dia yang secara tak sengaja menguatkanku untuk terus hidup. Dan karenanya lah aku perlahan dekat dalam ketaatan. Sosoknya yang soleh membuatku terus teringat agar selalu taat pada agama ini. Nah, saya jadi teringat. Kemarin saya baru saja menulis sebuah novel, masih dalam proses. Salah satu bab di novel itu adalah tentang surat cinta. Saya masih ingat, agak-agak mirip seperti ini. Ada seorang wanita yang dulu memberikan surat cinta pada saya waktu SMA kelas 2 atau kelas 3 ya. Sama. Dia ngomongin mirip seperti ini, nggak 100% mirip, tapi dekat-dekat mendekati ini. Dimana kasusnya adalah dia merasa bahwa dia itu seperti punuk yang merindukan bulan gitu. Ini cerita saya juga gitu ya. Jadi ini saya jadi paham, oh iya, Anda juga mungkin sedang ada di posisi itu. Seorang wanita sudah fitrahnya ketika dia sedang ada masalah, ketika dia sedang ada dengan tekanan yang begitu berat, dan ketika dia mendapatkan kehausan ilmu, kehausan kasih sayang, kehausan perhatian itu dari seseorang yang bisa memotivasi dirinya tiap hari, yang bisa menyemangatinya tiap hari. Dan mungkin itu adalah seorang laki-laki yang secara tidak sengaja, dan dia mungkin seorang laki-laki ini juga memberikan bukan cuma untuk dia, tapi dia share mungkin di Instagramnya atau juga di akun dakwahnya gitu ya. Nggak ada masalah. Laki-laki itu nggak ada masalah. Tapi bisa jadi Anda sebagai pengagum rahasianya, secret admirer-nya, kebaperan. Tapi nggak ada masalah juga. Bisa jadi Anda jodohnya. Kita nggak tahu. Saya masih ingat ada surat seperti ini. Saya baca, tapi diakhiri waktu itu dari seorang wanita
yang tidak pernah yang dekat denganmu, tapi jauh untuk kau cari, maka jangan pernah mencariku. Akhirnya saya tidak pernah tahu siapa dia, mungkin sampai hari ini. Tapi aku sih curiganya seorang wanita itu yang teman sekelas saya waktu itu. Dan anehnya saya gak pernah ada perasaan apapun sama dia. Tapi mungkin karena sikap kita, kebaikan kita pada semua orang ditanggapinya terlalu berlebihan, akhirnya kebaperan. Dan itu sudah fitrah, gak ada masalah. Rasa cinta, rasa kagum. Pertanyaannya bukan di situ sebenarnya. Pertanyaannya adalah yang pertama, sudah siapkah kau menikah? Yang kedua, beranikah kau menyatakan perasaanmu pada seorang laki-laki yang selama ini menguatkanmu, walaupun mungkin laki-laki itu tidak berniat hanya untuk dirimu, tapi untuk banyak orang. Dan yang ketiga, sudah siapkah kau kalau ternyata sang laki-laki itu sudah punya pilihan yang lain? Ini yang berat. Ini tentang rasa. Tapi kalau kau mau memilih, kau bisa memilih seperti Siti Khadijah yang memberanikan diri untuk bertanya lewat perantara kepada seorang laki-laki yang terpuji, Muhammad SAW. Seorang pemuda yang luar biasa, akhlaknya luar biasa, etos kerjanya luar biasa, otak bisnisnya luar biasa, kesopanannya luar biasa. Bukan cuma Siti Khadijah yang menyukainya, mungkin banyak, ratusan ribuan wanita yang mengaguminya. Banyak laki-laki yang hormat pada dirinya, buah dari akhlak yang mulia. Maka wahai wanita ini, salah seorang member kelas jodoh, semangatlah untuk memantaskan diri. Dan kalau kau sudah berani dan kau sudah siap menikah, tak mengapa kau beranikan dirimu untuk DM mungkin, atau untuk mencari informasi tentang dirinya. Apakah dia sudah menikah atau belum? Kalau belum, kau masuk. Gak berani, kau bisa pakai pihak ketiga perantara seorang ustadz, atau bisa difasilitasi oleh kelas jodoh. Siapa tahu itu jodohmu. Satu hal yang penting, jangan fokus pada berandai-andai, tapi percaya dirilah. Ketika kau memantaskan diri, kau layak untuk dapat jodoh terbaik seperti dirinya. Saya Steve Workaholic, kelas jodoh, Dokter Jodoh.